ini kartu udah di tangan saya. Sekarang saya mau ke dalam, saya mau lihat katanya kamar family room ini ya punya desain yang lebih unik lagi. Jadi kamar ini 2 tingkat dia di atas ya. Jadi uniknya itu sampai di mana? Ayo sama-sama kita ke dalam kita lihat yuk. Nah, sekarang saya udah masuk ke dalam kamar family room. Jadi di kamar ini memiliki mezanin ataupun kamar bertingkat gitu ya. Nah, ini tangga untuk naik ke atas. Nanti kita naik ke atas, kita lihat bagaimana sih kamar di atas. Nah, di bawah ini masih sama, kita di sini pun disediakan fasilitas air mineral, kopi, teh, dan gula ya. Nah, jadi di kamar family room ini ya pemirsa ya, ini berkapasitas 4 dewasa, 2 anak-anak ya. Jadi di lantai satunya pun ada bed, di lantai 2-nya pun ada bed. Cuman saya belum naik ke atas, nanti kita sama-sama ke atas, kita lihat bagaimana bednya. Nah, untuk tempat tidurnya pun bisa kita lihat sama-sama ya, sangat nyaman, bersih, tertata dengan rapi. Oke, sekarang kita naik ke atas yuk. Halo, sekarang saya udah sampai di tingkat 2-nya. Masih di family room. Nah, oke, sekarang saya mau tunjukin ke pemirsa untuk ranjang di tingkat 2-nya ini. Ayo, mari naik ke atas yuk. Nah, inilah dia pemirsa untuk bed yang di tingkat 2 ya, di family room. Nah, di sini pun 2 dewasa berikut dengan anak-anak ya. Jadi suasana di sini itu kita lebih tinggi dari yang di bawah gitulah ya. Di sini pun dia dibuat kayak balkon ya untuk pembatas. Jadi sangat unik sekali ya desainnya ini. Kalau menurut saya desain kayak begini ini sangat keren ya, estetik gitulah. Jadi ya ada kesannya kayak gimana saya pun agak susah lah, pokoknya keren lah ya. Yuk kita lihat view-nya bagaimana, yuk keluar ya. Nah, oke, kita kan udah lihat ya pemirsa untuk family room di Mickey Holiday Resort ini yang memiliki 2 tingkat ini ya, sangat keren sekali. Jadi tunggu apa lagi? Segera bawa keluarga Anda berkunjung ke Mickey Holiday Resort. Nah, kita udah sampai di balkonnya family room. Nah, di sini kan kita bisa melihat jalan Medan Brastagi, terus di samping ini udah terlihat jalan menuju ke Mickey Funland ya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kamar mandi family room ya. Di sini pun masih sama ya, tertata dengan rapi. Ada juga disediakan perlengkapan mandi ya, odol, sabun, dan sikat gigi lah. Jadi kloset duduk, handuk, shower untuk mandi air panas, pokoknya semuanya udah lengkap di sini ya. Oke pemirsa, masih di Mickey Holiday Resort. Sekarang ini saya duduk di depan kamar untuk kamar yang tipe deluxe ya. Nah terus kalau untuk kamar deluxe ini kan pemirsa, di teras depan ini kita langsung menghadap ke kolam ya, kolam renang. Jadi kalau mau berenang itu udah tinggal dari kamar kita jalan aja ya ke depan. Udah dekat kali lah gitu ya. Jadi ini kamarnya berada dia di lantai dasar gitu. Iyalah di lantai dasar gitulah ya, bukan ada di tingkat gitu ya. Nah, jadi kita kalau mau ke restonya pun dekat kok, di sini tinggal jalan kaki aja ya. Boleh tunjukin dulu ke pemirsa, coba di depan itu view kolam renangnya. Nah, jadi kita kalau mau berenang itu udah tinggal nyebrang aja lah, jalan kaki sebentar aja udah sampai dekat kok. Terus mau ke playground, ke taman-taman bunganya pun udah bisa lah langsung berfoto-foto ya di sini ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam kamar tipe deluxe ini. Saya pun kepingin tahu sih di dalamnya itu bedanya apa sih deluxe dengan yang tipe-tipe lainnya ya. Jadi bisa jadi untuk satu gambaran gitu ya, mana tahu kita itu mau nginap di sini, apalagi buat pemirsa ya yang kepingin menginap di Mickey Holiday Resort ini bisa tahu tipe kamar ini di dalamnya itu begitu. Oke, sekarang kita langsung ke dalam yuk.
Bapak, sekarang kita berada di kamar tipe deluxe room. Iya. Mari kita lihat kamarnya, boleh Pak? Oke, mari yuk Silakan. pemirsa kita langsung ke dalam, kita lihat kamarnya ya. Mari Pak, silakan. Ya. Kita ini kalau untuk deluxe room kita ada yang king size bed dan juga ada twin size bed. Kapasitasnya itu sama-sama untuk dewa dewasa sama 2 anak-anak. 2 anak-anak ya. Iya. Di sini pun ada lemari pakaian. Jadi kita kalau bawa pakaian, bawa koper bisa kita simpan di sini ya. Nah, ini saya udah berada di dalam toiletnya pemirsa. Toiletnya pun di sini tetap mantap ya. Saya lihat bersih, selalu bersih lah pokoknya gitu ya. Di sini ada wastafel, sabun, perlengkapan mandi gitulah ya. Di sini di dalam ini ada shower ya untuk air panas. Kalau kita mau mandi air panas itu tinggal masuk aja ke dalam. Nah, terus kita misalkan lapar ini kepingin makan, di sini pun udah tersedia ya daftar menu untuk ke restorannya sendiri. Ini nama restorannya Azalea. Mari kita jalan-jalan Pak dulu. Ini sekalian kita lewatin kolam renang kita. Ini kita ada kolam renang anak-anak dan kolam renang dewasa. Untuk kolam renang dewasa ini dia kedalamannya berapa meter Kak ya yang Kakak tahu ya? Kalau untuk kedalaman kolam renang dewasa ini 1,5 meter Pak. 1,5 meter ya. Berarti udah lumayan nyaman ya kalau untuk berenang yang 1,5 meter ya. Benar Bapak. Terus ini pun di sini ada kayak tempat-tempat nyantai ya, berjemur kayak di Bali gitu ya. Sangat bagus memang suasananya di sini. Boleh kita bilang pun kayak Instagramable gitu ya Kak ya. Benar, apalagi Bapak dapat suasana pagi. Oh, pagi. Berarti kita bisa melihat matahari terbit gitu. Ya. Jadi di sini kalau untuk suasana pagi itu benar-benar sejuk. Karena kita di pegunungan ya. Iya, dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi pasti suasana sini sangat sejuk. Sangat sejuk ya, udah pasti ya. Terus kalau kita pagi-pagi pun mandi di sini Kak, mungkin segar kali ya Kak ya. Airnya mungkin suhunya dingin kali Kak. Sangat dingin. Kayak Tapi RS ya. Kalau udah masuk dipastikan nagih. Iya, karena begitu kita turun memang kita nggak bisa menerima suhu itu ya. Tapi kalau kita pertahankan sekian menit, mungkin kita udah bisa beradaptasi ya dengan suhu kolam ini ya Kak ya. Nah, sangat segar sekali loh pemirsa ya mandi di air dingin ini ya. Restoran kita Pak, restoran Azalea. Azalea, Iya benar. Untuk di hotel ini memang cuma ada 1 restoran saja. 1 restoran, oke. Untuk dalam hotel ini. Dia melayani apa aja Kak untuk sarapan pagi atau gimana? Sarapan pagi kita udah pasti dapat untuk setiap tamu itu dapat untuk 2 orang. Kemudian kalau Bapak mau makan siang, mau makan malam, kita juga ada menyediakan paketnya. Oh, ada paketnya. Tapi itu berarti harus kita pesan dulu ya Kak, nggak tersedia ya makanannya gitu ya Kak ya? Boleh dipesan lebih bagus, cuma kalau untuk menu makanan pasti tetap tersedia. Oke, sekarang kita udah sampai di Azalea Restoran. Sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat suasana restorannya. Oke, sekarang kita udah di restoran Azalea. Boleh Bapak lihat untuk suasana restoran kita? Ya, memang bagus sekali ya. Bisa dibilang cukup hangat. Hangat, bagus sekali. Dan itu pun tertata sangat rapi ya Kak ya. Jadi sebenarnya nggak untuk tamu yang menginap aja. Kalau untuk tamu yang menginap kita sediakan untuk 2 orang. 2 orang. Bisa sarapan di sini. Kalau lebih mereka bisa penambahan. Jadi kita kalau hitungannya anak-anak 4 tahun masih gratis di kita. Start dari 5 tahun udah berbayar. Oke, berarti 5 tahun ke atas berbayar. 5 tahun berbayar tuh. 5 tahun ke bawah di free kan? Masih free, okay. Masih boleh sarapan, sebebasnya. Lagian anak-anak umur segitu, seberapa banyak sih dia makan itu ya kan? Iya, untuk makanan anak-anak juga kita ada sediakan bubur kok Pak. Bubur ya? Iya. Oke, berarti menunya saya lihat banyak loh ini ya kalau untuk sarapan pagi ya? Banyak. Berarti bebas kita makan sampai kenyang? Sepuasnya. Sampai jam, kita kan sarapan tuh mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Jam 7 pagi sampai 10, berarti 3 jam itu ya? Iya. Dalam 3 jam itu kita sanggup menghabiskan berapapun, terserah. Bebas. Bebas, sekenyangnya. Cukup mantap ya pemirsa, sarapan di sini boleh sampai perut kita itu betul-betul kenyang. Mantap ya, Miki Holiday Resort. Nah pemirsa, ini sekarang kita udah duduk di area outdoor dari restoran Azalea. Untuk resto Azalea ini sendiri, misalnya kalau ada pengunjung itu yang tidak nginap di sini, mereka kepingin untuk makan khusus di sini aja bisa juga? Boleh.
Ya, pemirsa, ini kebetulan ya pas saya lagi liputan di Miki Holiday Resort ya. Nah, di sini saya ketemu dengan subscriber setia ya untuk channel saya, channel yang satu lagi, channel Turis Pemberani. Nah, di samping saya ini kebetulan udah hadir Bapak Ari Munanda ya, Pak? Iya, benar. Nah, Bapak Ari Munanda ini subscriber setia di channel saya lah. Makasih ya sebelumnya ya Pak, Bapak udah menjadi subscriber dari channel saya yang dari YouTube Turis Pemberani gitu ya. Jadi gimana setelah menonton video di channel saya itu, gimana komentarnya tentang video saya? Banyak pengalaman yang sebelumnya belum diketahui Pak. Jadi, dari channel Bapak kita lebih banyak mengetahui tentang daerah Tanah Karo ini. Iya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi kita ulas ya. Iya, baik. Yang ada di Kabupaten Karo ini khususnya gitu ya. Iya, tentang spiritual. Berarti kelihatannya Bapak pun hobi ya dengan spiritual nih. Sedikit hobi Pak. Sedikit hobi ya. Oke. Jadi untuk keseharian sendiri ada bikin vlog konten juga nggak ada? Tidak Pak, hanya kerja aja di sini. Gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada waktu luang kan bisa terinspirasi untuk pembuatan konten gitu. Vlog-vlog juga ya kan? Mudah-mudahan Pak. Oke deh kalau gitu. Makasih ya. Sampai Pak. hari ini kita ketemu di sini bisa saling kenal gitulah ya pemirsa ya. Ya, Pak. Sukses terus Pak. Amin. Ya. Nah, oke pemirsa, ini sekarang saya sudah berada di dalam ruangan Rosa namanya ini ya. Ini ruangan biasa digunakan untuk meeting ya, meeting room. Ataupun kita mau mengadakan acara kayak ulang tahun di ruangan ini pun bisa. Nah, ruangan ini kan pemirsa ini sangat mewah sekali ya. Sangat keren sekali lah pokoknya desain ruangan ini dari mulai lighting sampai bentuk bangunannya. Coba kita lihat sendiri. Sangat bagus sekali kan? Kakak boleh dibantu nggak ini ruangan untuk apa ini? Gini, kita kan sering ngadakan ada acara ulang tahun, arisan untuk tamu-tamu kita. Nah, kita kepikiran tuh di mana kita yang lebih dekat dengan lobby gitu kan ya. Jadi dibangunlah ini lebih bagus lagi. Nah, juga untuk rapat-rapat kantor, tapi yang semi-semi gitu ya Pak nggak yang terlalu formal gitu. Iya betul, iya. Bisa digunakan juga untuk ruang karaoke Pak. Ruang karaoke bisa juga, jadi ada speakernya rupanya di sini. Nanti kita yang sediakan tuh peralatan karena ini kan belum ada kegiatan, jadi kita masih belum lengkapin. Oke, jadi pemirsa yang hobinya menyanyi karaoke ya, kalau nginap di Miki Holiday ini tinggal lapor kemana? Ke resepsionis. Ke resepsionis. Bilang ke resepsionis saya mau karaoke di ruangan apa namanya Rosa ya. Rosa. Nanti udah diarahkan lah gitu ya Kak ya. Oke, kita lihat lagi yuk di sebelah sana lebih bagus lagi itu desainnya ya. Nah pemirsa di sini pun ya di bagian dinding sebelah sini ini ada dibuat hiasan background dengan botol-botol yang disusun ya sedemikian rupa ya. Nah kelihatan sangat bagus sekali botol-botol ini disusun. Bermacam-macam merek dan model botolnya gitu ya pemirsa ya. Terus di belakang saya ini pun ya ini kayak ada apa ini? Ini apa namanya saya pun nggak bisa menyebutkannya. Ini kayak wadah-wadah zaman dulu gitu ya, pakai menggunakan bahan kayu gitu ya. Nah, kelihatan sangat bagus. Coba tunjukin dulu. Sama kita berkeliling di sini kita udah melihat banyak sekali ya fasilitas yang ditawarkan oleh Miki Holiday Resort ini, fasilitas-fasilitas yang memanjakan kita ya selama kita berada di sini, mulai dari kemewahan, estetiknya ya, kenyamanan kita, terus kemudian kita mau kemana-mana. Jadi Miki Holiday Resort sangat saya rekomendasikan buat pemirsa dimanapun yang mau berkunjung ke Brastagi menginapnya di sini. Oke. Jadi saya pun selama di sini saya pun merasakan sangat senang, bahagia gitu ya karena pemandangan yang saya lihat itu semuanya bagus-bagus, mulai dari desain interior, eksteriornya sampai ke tamannya, sampai kolam renang, sampai ke dalam kamar-kamar hotelnya pun sangat mantap sekali ya. Jadi tunggu apa lagi kalau mau main ke Brastagi, Miki Holiday pilihannya ya.
like a test that I fail, so depressed.